Ada apa ya? Kok pacar aku tiba-tiba ngajak aku ketemu? Mendadak banget lagi. Aduh. Kalau dari nada bicaranya tadi, kayaknya ada sesuatu yang penting banget. Tapi semoga aja gak ada apa-apa ya. Tapi pacar aku ini mana ya? Oh, ini dia. Yang Iya Mas Danang. Ada apa sayang? Kok kamu tiba-tiba ngajak aku ketemu? Ada satu hal yang mau aku bicarain sama Mas Danang. Oh, iya. Ada apa emangnya? Tapi aku bingung mau bicara dari mana. Bingung sayang. Tunggu. Ini sebenarnya ada apa sih? Kok kamu kayaknya kamu bisa nangis? Aku bingung Mas. Ya kamu bingung kenapa? Kalau kamu nggak cerita kamu bingung karena apa? Aku nggak mungkin tahu kamu ini lagi kenapa. Kalau misalkan kamu itu berusaha buat cerita sama aku, mungkin aku bisa bantu cari solusi. Ada apa sih? Udah. Kamu jangan sesenggukan seperti itu. Kamu cerita aja sama aku. Emangnya ada apa sih? Jadi ibu punya hutang Mas sama renter di dekat rumah. Iya terus ibu itu nggak bisa bayar Mas. Sampai akhirnya rumah dan harta aku satu-satunya sama ibu mau disita. Tapi Mas Danang, lebih kejamnya lagi, kalau aku nggak bisa melunasi hutang itu, dan aku nggak mau kalau rumah aku disita, jalan satu-satunya aku mau dinikahkan sama anaknya yang punya uang itu Mas. Tunggu sayang. Kamu ini serius kamu kayak gitu? Iya Mas, serius Mas. Aku bingung Mas Danang. Aku nggak mau kehilangan rumah peninggalan bapak aku. Aku sama ibu mau tinggal di mana? Cuman aku nggak mau Mas nikah sama anaknya. Ya jangan sayang. Kamu jangan mau. Aku juga gak rela ya kalau kamu nikah sama orang yang lagi hutang sama kamu itu. Iya Mas, aku tahu. Aku juga nggak mau kehilangan Mas Danang. Tapi aku gimana ya Mas? Mau melunasi hutang itu, hutangnya juga nggak sedikit. Emangnya hutangnya berapa sih? Kok sampai-sampai dia itu mau menyita rumah kamu? Kalau enggak, kamu suruh nikah sama dia. Hutangnya banyak Mas. Hutang ibu sama bapak itu 200 juta. Hah? 200 juta? Iya Mas Danang, makanya jaminannya kan sertifikat rumah. Mas Danang tahu sendiri kan, rumahku itu luas, ada kebun mangga punya bapak. Jadinya orangnya mau, dan sekarang mau disita. Mas, aku nggak mau Mas kehilangan rumah peninggalan bapak. Di situ banyak kenangannya Mas. Dan Mas Danang tahu kan, kebun mangga di pinggir rumah itu juga salah satu mata pencarian aku sama ibu. Tapi ini beneran
Oh, tanggungannya 200 juta. Iya mas, kan ibu pinjamnya sama rentenir, jadi bunganya itu kejam. Aku nggak tahu hutang aslinya itu berapa, cuman sekarang udah mencapai 200 juta mas. Oh, berarti kalau misalkan sampai mau menyita rumah, rentenir itu sudah datang dan memberi waktu sama kamu. Udah sering ke rumah mas, aku juga nggak tahu mas, mungkin nanti dia bakalan datang lagi ke rumah. Dia sih belum ngasih waktu sama aku mas, cuma dia bilang kalau dalam jangka waktu dekat ini aku nggak bisa ngelunasi rumah itu bakal disita, ibu bakal masuk penjara. Kalau memang nggak mau lihat ibu masuk penjara dan rumah itu disita, ya aku harus menikah mas sama anak yang punya uang itu, anaknya rentenir gitu mas. Aduh, ya terus gimana ya sayang? Uang 200 juta itu nggak sedikit. Aduh, ini gimana ya? Kalau misalkan kamu nggak bisa bayar, aku juga bakal kehilangan kamu. Ya makanya itu mas, aku juga nggak mau. Tapi mau gimana lagi? Makanya sekarang aku itu ngajak ketemuan sama Mas Danang. Siapa tahu Mas Danang bisa ngasih solusi buat aku. Iya sayang, iya. Kamu tenang ya, kamu tenang. Iya, aku bakal bantu kamu cari solusi. Aku juga gak mau kehilangan kamu, Yang. Iya Mas Danang, makasih ya Mas. Iya ya sayang. Doakan aku semoga secepatnya dapat jalan keluar ya Mas. Iya sayang, iya. Ya udah, kamu sekarang yang tenang. Aku juga gak bakal diam. Aku barusan sudah bilang, aku juga bakal bantu kamu mencari solusi. Jadi, tolong kamu gak usah sedih kayak gini. Kamu jangan stres. Nanti kamu sakit gimana? Iya Mas Danang, aku yakin kok Allah tahu yang terbaik buat kehidupan aku sama ibu. Iya sayang. Allah juga tahu aku nggak mau menikah sama orang yang nggak aku cintai, apalagi orangnya kayak gitu. Iya sayang, iya. Kamu yang tenang, kamu yang sabar. Ya mungkin ini sudah ujian buat kamu. Siapa tahu di balik ujian ini ada sesuatu yang memang disediakan buat kamu dan keluarga. Iya Mas Danang, makasih banyak ya Mas Danang udah mau dengerin cerita aku. Iya sayang, ya aku minta maaf ya, aku nggak bisa bantu secara langsung, cuman aku akan bantu kamu cari solusi. Iya Mas Danang, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya udah Mas, kalau kayak gitu aku cuma mau menyampaikan ini aja. Aku juga nggak bisa lama-lama, soalnya aku juga mau cari solusi sama ibu di rumah. Iya sayang. Aku nggak bisa Mas, semakin hari waktu ini semakin berjalan dan semakin cepat atau lambat, kalau aku nggak bisa ngelunasin, ya itu Mas, aku kehilangan ibu dan rumah, atau aku kehilangan harga diriku. Udah. Kamu yang tenang, kamu yang sabar. Kamu nggak boleh mikir seperti itu. Kalau kamu mikir seperti itu, nanti kamu tambah stres sayang. Udahlah, kamu yang tenang. Intinya ingat dengan komitmen kita, kalau kita akan selalu bersama, kita nggak akan bisa dipisahkan lagi, oke? Iya Mas Danang. Kamu yang tenang ya. Ya udah Mas, kalau kayak gitu aku pulang dulu ya Mas. Iya sayang. Assalamualaikum Mas Danang. Waalaikumsalam. Hati-hati ya sayang, aku titip salam sama ibu. Iya Mas Danang. Ya Allah, ternyata alasan pacar aku ngajak ketemu, dia lagi terlilit hutang. Apalagi hutangnya nggak sedikit lagi. Mana juga pilihannya berat. Aku bisa kehilangan pacar aku. Aku nggak mau kehilangan pacar aku. Aku nggak mau kehilangan orang yang aku cinta. Tapi gimana ya? Uang 200 juta itu bukan uang yang sedikit. Tapi kalau aku nggak bantu Devi cari solusi,
aku juga bakal kehilangan Devi. Oh iya, si Samsul. Ya si Samsul. Si Samsul kan kerja di kantoran. Siapa tahu si Samsul itu punya tabungan yang bisa aku pinjam. Halo Samsul, assalamualaikum. Samsul, kamu ada di mana? Oh gitu. Samsul, kalau kamu nggak ada acara, aku mau ke sana ya Cul. Soalnya aku ada kepentingan sama kamu. Oh gitu. Ya udah Samsul, aku langsung ke rumah kamu ya Sul. Iya. Makasih banyak Cul. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah, si Samsul ada di rumahnya. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku langsung ke rumah si Samsul biar aku cepat menemukan solusi. Bos, ada apa ya bos? Bos kok telepon saya suruh kesini bos. Iya Jack, aku nyuruh kamu kesini karena sekarang kamu itu harus ikut aku. Kemana bos? Mau menagih hutang. Nagih hutang? Iya. Ya udah, ayo ikut aku. Oh iya bos. Assalamualaikum, Samsul. Iya Nang, masuk Nang. Ya Cul. Permisi ya Cul. Iya Nang, silakan duduk. Oh iya Nang, tumben kamu datang ke rumah. Iya Cul, aku kesini ada kepentingan sama kamu. Sekaligus aku minta tolong Cul sama kamu. Oh, minta tolong. Ya udah, gak apa-apa. Aku pasti bantu kok. Kamu kan sahabat aku, Nang. Iya Cul, aku tahu. Cuman aku bingung Cul, aku ngomongnya dari mana? Udah ngomong aja, Nang. Santai aja. Kamu kayak orang lain aja. Iya Cul. Udah, mau minta bantuan apa kamu? Aku kesini mau pinjam uang Cul sama kamu. Oh, mau pinjam uang. Uang aku ada kok. Kamu mau pinjam berapa? Aku mau pinjam 200 juta Cul. Hah? 200 juta, Nang? Iya Cul. Waduh. Kalau uang 200 juta aku gak punya, Nang. Aku pikir kamu mau pinjam uang 3 juta atau 4 juta, Nang. Kalau segitu aku ada. Oh gitu ya Aku Cul. minta maaf, Nang. Tapi uang sebanyak itu kamu buat apa, Nang? Aku ada kepentingan lah Cul. Intinya aku sangat butuh dengan uang 200 juta itu. Oh gitu. Iya, Ya, Cul. tapi aku minta maaf, Nang. Aku gak punya uang 200 juta. 100 juta pun aku gak punya, Nang. Iya Cul, nggak apa-apa kok. Lagian uang 200 juta itu bukan uang yang sedikit Cul. Iya. Tapi nggak apa-apa Cul. Meskipun kamu nggak bisa bantu, nggak apa-apa kok. Aku nggak bakal marah sama kamu. Iya, Nang. Tapi aku sebenarnya gak enak sama kamu, Nang. Lul. Masa aku gak bantu sahabat aku sendiri, Nang? Ya Allah Cul, kamu nggak usah sampai berpikiran seperti itu. Aku tahu Cul, uang itu nggak sedikit. Jadi ya wajar kamu ngomong seperti itu. Nggak Iya. apa-apa, kamu nggak usah kepikiran. Iya, Nang. Ya udah kalau kayak gitu, kepentingan aku cuman itu Cul. Aku mau coba pinjem sama Haji Lili dulu ya Cul. Siapa tahu beliau ada. Oh, iya, Nang. Coba aja ke Haji Lili. Soalnya kan dia pengusaha, Nang. Iya Cul. Semoga aja deh Cul. Amin. Ya udah kalau kayak gitu, aku mau langsung pamit ke rumah Haji Lili ya Cul. Iya, Nang. Sekali lagi aku minta maaf, Nang. Iya Cul, nggak apa-apa kok. Ya, hati-hati, Nang, di jalan. Ya,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Devi, Permisi. Devi, Permisi. Bu Siti. Bos, nggak ada jawaban, Bos. Apa jangan-jangan si Devi sama Bu Siti keluar ya? Bisa jadi, Bos. Soalnya pintunya tutup, Bos. Iya, Jack. Oh iya, Jack. Orang ini kalau nggak bisa bayar hutang sama aku, anaknya itu buat aku, Jack. Iya, Bos. Saya dukung, Bos. Nih anaknya. Waduh, Cantik, Bos. cantik banget. Kriteria aku, Jack. Orangnya tinggi, kulitnya putih. Waduh, idaman aku banget. Iya, Bos. Siap, Bos. Makanya aku ini pengen cepet-cepet nikah sama dia. Aku ngebet banget. Oh, Ya iya, Bos. mudah-mudahan Bu Siti sama si Devi ini nggak bisa bayar hutang sama aku. Jadi si Devi ini nikah sama aku. Iya, Bos. Dan ini kesempatan, Bos. Nah, pinter kamu. Tumben otak kamu ini encer. Tapi nih masalahnya, mana orangnya, Bos? Oh. Iya, Mbak. Sini. Sini kamu. Siapa, Bos? Iya ini orangnya. Ini cantik, Bos. Assalamualaikum calon istri aku. Waalaikumsalam. Pasti kamu tahu kan kedatangan Kakanda ke sini? Iya Mas Agung, saya tahu. Cuman ibu lagi nggak ada di rumah, ibu lagi keluar. Ya udah, gak apa-apa. Ketemu sama kamu kan sama aja. Oh iya, kamu tahu kan soal tawaran orang tuaku sama orang tua kamu? Iya Mas Agung, saya tahu. Cuman kenapa harus saya sih Mas Agung yang disangkut pautkan dengan masalah hutang piutang ini? Padahal kan saya juga nggak tahu. Loh, nggak tahu gimana? Iya maksudnya kan bukan saya yang punya hutang, tapi kenapa harus ada pilihan seperti ini? Ya kamu mending terima aja tawaran orang tuaku. Tawaran orang tuaku itu ke orang tua kamu itu jalan terbaik, Devi. Jadi kalau kamu terima tawaran orang tua aku, kamu nggak usah repot-repot bayar hutang kamu, ya kan? Jadi tinggal nikah aja, beres. Mas Agung, nggak semudah itu. Apalagi saya ini nggak cinta sama Mas Agung. Mas, saya rasa Mas Agung ini sudah menjerumus ke pemerasan. Karena saya dan ibu saya nggak bisa bayar hutang, jadi Mas Agung dan keluarga Mas Agung mengambil kesempatan dalam kesempitan. Devi, aku ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitannya, tapi keluarga aku ini ngasih kemudahan kepada orang tua kamu. Jadi kamu harus terima daripada ya orang tua kamu di penjara, ya kan? Emang kamu mau orang tua kamu di penjara? Enggak kan? Iya, mana ada sih Mas Agung anak yang mau lihat orang tuanya Nah itu ya di kamu, penjara. iya, nah ya kamu tinggal terima tawaran aku aja. Kamu nikah sama aku, jadi istri aku, hidup kamu nyaman ke depannya, hidup kamu bahagia, beres. Nggak usah bayar hutang lagi, ya kan? Iya, tapi saya ini nggak bisa Mas Agung. Yang pertama, saya ini nggak ada rasa sama Mas Agung. Terus yang kedua, saya sudah punya pacar, Mas. Hah? Punya pacar kamu? Iya, Mas Agung. Ya udah, tinggal putusin aja, gampang kan? Tapi kan nggak semudah itu, Mas Agung. Masa iya saya mau mutusin pacar saya hanya karena mau menikah sama Mas Agung? Mas Agung, saya mohon Mas Agung cinta kan sama saya? Oh, cinta banget. Tolong bilangkan Mas sama orang tua Mas Agung, gak usah pakai cara ini Mas. Kalau Mas Agung memang mencintai saya, seharusnya Mas Agung gak bisa memaksakan kayak gini kan Mas. Mas Agung mau melihat kehidupan orang yang Mas Agung cintai itu gak bahagia karena hidup terpaksa. Oh, kamu salah ngomong kayak gitu. Aku cinta sama kamu, dan terus kalau kamu jadi istri aku
aku gak kira bikin kamu susah dan gak bikin kamu sengsara. Malahan aku bakal bikin kamu bahagia. Mas Agung, bukan masalah harta yang bikin saya sengsara, tapi masalah perasaan saya nggak bisa mencintai Mas Agung. Itu yang bikin saya sengsara seumur hidup saya, Mas. Devi, nanti kalau sudah berjalan, kamu pasti punya perasaan juga kok sama aku. Karena apa? Dari perhatian aku, dari kasih sayang aku, nanti kamu bakal cinta juga sama aku. Nggak semudah itu, Mas. Dev. Mas, saya mohon, Mas. Udahlah, kamu mending terima tawaran aku. Kamu kalau terima tawaran aku, enak. Yang pertama, kamu gak usah bayar hutang. Terus, yang kedua, ibu kamu gak kira di penjara. Terus, yang ketiga, rumah kamu ini gak kira disita. Karena apa? Karena kita berdua bakal tinggal di rumah ini. Jadi, kamu gak kira kemana-mana. Aku yang ikut kamu, ya kan? Enak kan? Ya, tapi nggak semudah itu, Mas. Saya ini nggak cinta sama Mas Agung. Mas, saya mohon, Mas, jangan kasih saya pilihan kayak gini, Mas. Devi, princess aku. Aku ini udah lemah lembut ngomong ya. Apa kamu minta kekerasan sama aku? Mas Hah? Agung, saya itu nggak minta kekerasan. Saya cuma meminta keadilan. Saya tahu saya yang berhutang. Saya tahu saya yang harusnya membayar. Tapi kan jangan ambil kesempatan dalam kesempitan seperti ini, Mas. Pasti Mas Agung tahu kan saya nggak akan semudah itu bayar hutang ini sama ibu. Makanya Mas Agung mau nikah kan sama saya? Udahlah, aku gak mau denger omongan dari kamu ya. Yang terpenting sekarang intinya, kamu itu kalau gak bisa bayar hutang, kamu nikah sama aku. Aku kasih waktu dalam 1 minggu. Kalau kamu gak bisa bayar dalam waktu 1 minggu, 1 minggu, Mas Agung? aku bakal Mas Agung. nikahin kamu dan kita bakal menikah dan kita bakal jadi suami istri. Iya kan, Jack? Iya bos, saya dukung bos. Mas Oke, Mas aku Agung. bakal pergi hari ini. Mas Agung, masa? Sampai ketemu Enggak. 1 minggu lagi ya, calon istri aku. Mas Agung, Kita balik, Jack. Mas Ya Agung, bos. Mana matamu? Ini mataku. Mantap. Mas Agung, 1 minggu, cepet banget Mas Agung. Mas Agung, nggak bisa. Assalamualaikum. Mas, tapi 1 minggu itu satu yang cepat, Mas. Ya Allah, gimana ini ya? Berarti tawaran yang Mas Agung aja nikah itu serius. Buktinya aja dia datang ke sini lagi terus bilang mau nikahin aku kalau aku nggak bisa ngelunasin hutang. Ya Allah, kenapa sih orang kaya-kaya itu mengambil kesempatan dalam kesempitan? Lagian siapa juga yang mau nikah sama Mas Agung? Aku kan cintanya sama Mas Danang, bukan sama Mas Agung. Aduh, kenapa hidup aku kayak gini sih? Mana aku cuma dikasih jangka waktu 1 minggu lagi. Kenapa dari mana uang sebanyak itu dalam jangka waktu 1 minggu? Benar-benar gak masuk akal. Ya Allah, gimana ya ini? Aduh, ya udah deh, mending aku masuk aja sama nunggu ibu. Nanti aku mau cari jalan keluarnya sama ibu. Intinya aku gak mau nikah sama orang itu. Mas, Ya, gimana Mas? Mas Danang udah menemukan solusi. Soalnya aku sama ibu udah buntu. Kita gak dapet solusi apa-apa, Mas. Mana jangka waktunya besok, Mas. Pas 1 minggu besok, orang gila itu masih datang lagi ke rumah. Yang sebelumnya aku minta maaf ya sama kamu. Kenapa, Mas? Aku juga nggak bisa nemukan solusi, sayang. Beberapa teman yang aku kunjungi
juga nggak punya uang sebanyak itu. Mereka juga terheran-heran. Ya, setelah aku menjelaskan, mereka akhirnya juga mengerti, dan mereka juga bingung sayang, bagaimana caranya. Aku dibantu mereka juga untuk menemukan solusi, tapi itu juga percuma. Mereka juga bingung sayang, sedangkan aku juga nggak punya sesuatu untuk aku ya jual ataupun untuk aku Enggak, Mas. jadikan jaminan pinjam sama bank. Enggak Mas Danang, enggak, aku nggak butuh itu semua. Ya, Aku tapi juga kalau nggak misalkan aku nggak ada perjuangan, aku juga bakal kehilangan kamu. Kamu tahu kan, dari dulu kita berkomitmen agar kita selalu bersama, agar kita selalu bahagia. Tapi kalau misalkan aku nggak berjuang seperti ini, aku juga bakal kehilangan kamu. Tapi Mas Danang, mau gimana lagi? Aku sama ibu juga udah nggak dapet solusi apa-apa. Kami berdua hanya bisa pasrah, Mas. Hah? Pasrah sayang? Loh. Berarti aku bakal kehilangan kamu gitu maksudnya? Iya, mau gimana lagi, Mas? Aku juga udah nggak tahu harus pakai cara yang mana sama ibu. Mungkin ini udah pertanda, Mas, kalau kita ini bukan jodoh. Dan mungkin apa yang sudah Allah takdirkan buat aku sekarang, ya mungkin memang sudah seperti ini jalannya. Ya tapi sayang, aku itu nggak mau kehilangan kamu. Sama Mas Danang, aku juga nggak mau kehilangan Mas Danang. Tapi aku juga nggak mau kehilangan ibu, Mas. Jadi maafin aku ya, Mas. Mungkin ini sudah takdir kita berdua. Udah, kamu jangan ngomong kayak gitu. Tapi seakan-akan aku ini percuma ngomong seperti ini sayang. Kalau kamu sudah mempersiapkan semuanya itu dengan keputusan pemilik uang itu, yang Ini bukan karena aku memilih dia, Mas. Cuman aku juga nggak mau kehilangan ibu. Mas Danang tahu kan, aku udah kehilangan bapak, jadi aku juga nggak mau kehilangan ibu. Makanya itu, ini pengabdian aku sebagai seorang anak, Mas. Maafin aku ya, Mas Danang. Semoga takdir yang akan kita jalani berdua lebih indah daripada ini. Kata Mas Danang kan, takdir yang sudah direncanakan sama Allah itu sudah takdir terbaik dan takdir terindah. tapi itu takdir yang dibuat sendiri sama pemilik uang. Dia itu cuma memanfaatkan keadaan kamu seperti ini. Iya Mas Danang, aku tahu. Tapi semua ini tak terlepas dari kehendak Allah. Kalau memang Allah nggak berkehendak, aku pasti dikasih jalan keluar untuk mendapatkan uang itu. Dan aku bakal bisa ngelunasi uang itu, Mas. Tapi buktinya apa? Tetap aja kan, Mas, seperti ini. Berarti udah bener. Ini udah takdir Allah. Mas Danang, maafin aku ya sekali lagi. Mas, aku juga nggak bisa lama-lama. Aku takut bikin Mas Danang tambah sedih. Sekali lagi maafin aku. Maafin juga selama ini aku punya salah sama Mas Danang. Aku nggak ada maksud apa-apa, Mas. Aku cuma sayang sama ibu. Bukan berarti aku juga nggak sayang sama Mas Danang. Tapi Mas Danang kan tahu ibu itu satu-satunya milik aku. Ya udah Mas, kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Yang apapun keputusan kamu jangan sampai lupa ya, kalau aku ini sangat cinta sama kamu. Iya Mas, apapun nanti yang menjadi takdir Mas Danang juga, Mas Danang jangan lupa ya, kalau aku juga mencintai Mas Danang. Aku melakukan semua ini bukan karena aku gak cinta sama Mas Danang. Ya udah Mas, aku pergi dulu ya Mas. Assalamualaikum Mas Danang. Waalaikumsalam. Sayang, Yang, aku bakal berjuang.
Alhamdulillah. Akhirnya setelah sekian lama aku bisa pulang. Terima kasih ya Allah. Berkat Engkau, hamba bisa meraih cita-cita hamba, dan hamba masih diberi kesehatan untuk pulang ke desa hamba. Pasti ibu senang ngeliat aku pulang, kan aku belum sempat ngabarin ibu. Ya udah deh, aku sekarang langsung ke rumah. Pasti ibu sudah kangen sama aku. Devi, Aduh. Au. Aduh. Dev, loh, kamu kenapa, Dev? Mas Danang. Iya, ini aku. Loh, muka kamu kenapa? Kok kamu memar? Oh. Enggak apa-apa, Mas. Apanya nggak apa-apa, Dev? Loh, pasti ini terjadi sesuatu sama kamu. Kamu kenapa? Aku dipukul, Mas. Bentar. Dipukul sama siapa? Mas Danang kok bisa jadi polisi? Mas Danang duduk dulu. Astagfirullahaladzim. Dev, kamu itu dipukul sama siapa? Aku dipukul sama suami aku, Mas Danang. Apa? Kamu dipukul sama suami kamu? Dev, emangnya apa yang kamu lakuin? Kok sampai kamu dipukul seperti ini? Ya awalnya aku itu marah, Mas, karena aku tahu kalau suami aku itu berselingkuh. Apa? Kamu diselingkuhin? Iya, Mas. Setelah aku marah, aku malah dipukulin. Astagfirullahaladzim. Terus lebih parahnya lagi, aku ini diusir dari rumah aku sendiri. Hah? Mas. Loh, berarti kamu tidur di sini karena kamu diusir? Iya, Mas Danang. Mas Danang. Tunggu. Terus ibu kamu gimana? Ibu aku juga udah diusir lama, Mas. Tapi Allah. ibu aku ikut sama kakaknya di Jawa Tengah. Jadi sebelum Mas Agung itu ngusir ibu, aku udah nyempet nitipin ibu sama kakaknya. Untungnya Dev. ibu punya tempat tinggal, tapi ibu sekarang ada di Jawa Tengah. Terus berarti ibu gak tahu tentang peristiwa ini? Nggak tahu, Mas Danang. Ini gimana sih, Dev? Tapi kok Mas Danang pakai seragam polisi? Iya, Dev. Sekarang aku sudah jadi polisi, Dev. Apa? Sudah jadi polisi? Iya, alhamdulillah, Dev. Aku ada rezeki untuk menggapai cita-cita aku, Dev. Alhamdulillah ya Allah. Aku ikut bangga, Mas. Aku ikut bangga atas pencapaian Iya. Mas Danang. Iya, terima kasih. Terus kamu ini gimana? Hah? Aku juga nggak tahu aku harus kemana, Mas. Ya udah, gini aja. Daripada kamu luntang-lantung di jalan seperti ini, kamu ikut aku ke rumah. Kamu istirahat di rumah. Enggak, Mas Danang. Enggak. Udah, Aku nggak mau Dev. ngerepotin Mas Danang. Dev, gak apa-apa. Di rumah ada ibu sama nenek. Beliau kan juga sudah kenal sama kamu, Dev. Beliau pasti prihatin, Dev, lihat kondisi kamu seperti ini. Tapi udah, aku malu, udah. Buang rasa malu kamu itu. Terus kamu mau tinggal di mana kalau seperti ini? Kamu ikut aku ya. Biar masalah kamu ini menjadi masalah aku juga. Kamu ikut aku sekarang. Ayo biar segera kamu itu diobati. Tapi, Mas, Ayo. Pelan. Sayang. Iya, bentar sayang. Ya. Aduh, maaf ya sayang kalau lama. Soalnya kan kamu tahu sendiri, cewek itu kalau misalkan mau keluar harus dandan biar cantik gitu. Tunggu. Aku sampai lupa sayang, aku belum pakai parfum. Iya, gak apa-apa.
Harum banget parfum kamu. Iya dong sayang. Ini kan parfum yang kamu beliin kemarin. Oh, itu yang aku beliin? Iya. Oh, aku kira kamu itu parfum baru. Enggak sayang. By the way, kamu sekarang cantik banget. Ya iya dong, kan kita mau jalan berdua. Takutnya kalau aku nggak cantik, nanti ketemu teman kamu, terus kamu diledekin lagi. Iya bener juga sih. Tapi tiap hari kamu selalu cantik deh. Aduh, sayang ini bisa aja. Yaudah sayang, jangan lama-lama. Aku udah keburu pengen me time. Yuk kita ke salon dulu, terus makan, habis itu nge-mall ya sayang. Loh, ada apa ini? Ini ada apa? Kok tiba-tiba Mas datang-datang mukul saya? Aduh, apa-apaan sih ini? Nggak jelas banget kamu jadi orang. Dev, kamu bawa siapa ini? Kok tiba-tiba mukul aku? Sekarang jawab pertanyaan aku. Bener, kamu mukul Devi sampai memarah seperti ini? Hah? Oh, iya. Terus kamu ngapain datang-datang mana mukul aku? Kamu siapa? Kamu nggak perlu tahu aku ini siapa. Kedatangan aku ke sini sama si Devi, aku mau melaporkan kamu ke polisi. Apa? Kamu mau ngelaporin aku ke polisi? Iya. Oh, Devi, kok kamu bilang sama orang ini sih? Dev, ini masalahnya aku sama kamu ya, nggak ada orang lain ikut campur. Aku nggak nyuruh. Aku tahu sendiri. Kenapa? Kamu nggak terima? Ya nggak terima lah. Emang kamu siapanya si Devi? Saudaranya kamu? Bukan. Aku mantan pacarnya si Devi. Dulu Devi ninggalin aku gara-gara laki-laki kayak kamu. Nggak taunya kamu laki-laki nggak tahu diri ya. Kamu ini sudah jadi mantannya ya. Jadi gak usah ikut-ikut. Devi mau aku injek-injek, terserah aku. Laki-laki nggak tahu aturan kamu itu. Kamu ya sudah mengusir Devi dari rumahnya, masih memukul Devi seperti ini. Kamu masih selingkuh katanya. Kamu laki-laki macam apa, hah? Devi itu punya hutang sama aku. Jadi rumah ini milik aku. Aku tahu Devi kalau punya hutang. Aku tahu. Tapi apa pantas kamu melakukan hal kayak gitu sama Devi? Pantas? Pantas. Menurut kamu, sebentar lagi kamu akan menyesali semuanya. Ngerti kamu? Emang ada apa, hah? Kamu nggak usah tanya. Intinya, kamu bakal menyesali semua. Ngerti? Inggrisan. Kamu Kamu siapa? Kamu siapa sih? Oh, waktu yang pas. Aduh, kok ada polisi sih? Diam. Pak, ini ada apa, Pak? Kamu jangan pura-pura bodoh. Ada apa? Kamu siapa? Aku. Tadi aku sudah bilang, aku mantan pacarnya Devi. Plus, aku seorang polisi. Kenapa emangnya? Hah? Kamu polisi? Oh, Pak, saya minta maaf, Pak. Saya sebenarnya hilaf mukul si Devi, Pak. Hilaf? Hah? Setelah terjadi seperti ini kamu bilang hilaf? Udahlah, kamu gak usah beralasan apa aja. Intinya, jelaskan semua perbuatan kamu di kantor polisi. Ngerti kamu? Enggak, Pak. Pak, saya gak mau jelasin di kantor polisi. Saya gak mau di penjara, Pak. Saya mohon, Pak, maafin saya, Pak. Aku gak peduli. Ngerti? Intinya, Pak, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Pak, Ngerti kamu? saya mohon, Pak, tapi Pak. Pak Gogon, Pak Kevin, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Ya, Pak. Segera diamankan, Pak, orang seperti ini. Ya, Karena Pak. saya nggak terima, Pak. Lihat korbannya. Aduh. Saya juga bersedia di visum, Pak. Devi, Bagian tolong, apa lagi Dev. yang dipukul? Pinggang. Tapi mbaknya nanti bersedia ya dimintai keterangan di kantor. Tenang aja, Pak Kevin. Kalau masalah Mbak Devi ini, biar saya dampingi untuk ke kantor polisi. Baik, Pak. Pak, Selamat bersenang-senang ya nanti di penjara. Pak, saya gak mau di penjara. Devi, aku minta maaf, Dev. Pak, maafin pacar saya, Pak. Diam! Devi, please, Dev, maafin aku, Dev. Aku janji aku gak kira kasar lagi kok sama kamu. Siapa Sagung? Dev, tolong dengerin aku, Dev. Kamu masih banyak ngomong. Pak, saya gak mau di penjara, sayang. Dev, tolong dengerin aku, Dev. Aku minta maaf, Dev. Please, Dev, maafin aku, Devi. Devi, tolong, Dev. Aku ini masih suami kamu, Dev. Diam. Kamu juga ya? Kamu ini wanita nggak tahu diri ya? Sudah tahu laki-laki itu punya istri, kamu masih mau aja jadi yang kedua.
Iya Bodoh Pak, saya kamu minta ini. maaf Pak. Duh, saya hilaf Pak. Pergi dari sini. Iya Pak. Mas Danang, makasih banyak ya Mas Danang udah mau bantuin aku. Iya Dev, sama-sama. Kamu tenang aja. Masalah hutang pihutang kamu, biar aku semua yang bertanggung jawab. Semuanya bakal aku lunasi Dev. Aduh, nggak usah Mas. Udah. Dulu inget nggak? Waktu kamu pusing gara-gara kamu nggak bisa melunasi hutang, aku bilang aku akan membantu kamu mencari solusi. Maaf Dev, aku nggak menyelamatkan kamu waktu itu. Tapi sekarang aku bakal melunasi hutang kamu ini Dev. Tapi aku nggak mau punya hutang budi sama Mas Udah, Danang. kamu nggak perlu bilang kamu bakal punya hutang budi sama aku. Enggak, aku nggak mengharap itu Dev. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Kamu masih sayang sama aku nggak? Tapi aku mau ngomong sama kamu Dev. Jangan sampai kamu mengatakan iya karena aku sudah membantu kamu Dev. Rasa itu nggak pernah hilang Mas. Aku aja sampai saat ini nggak pernah cinta sama suami aku. Mas Danang kan tahu sendiri. Aku nikah sama dia juga karena terpaksa. Ya udah, kalau kayak gitu, aku siap menikahi kamu. Apa? Aku siap menikahi kamu meskipun kamu sudah menikah. Mas, tapi aku ini udah janda Mas. Aku nggak peduli. Secepatnya kamu mengurus surat perceraian ya, biar aku segera bisa menikahi kamu. Aku cinta sama kamu Dev. Tapi Kalau aku gak cinta, gak mungkin aku ini bakal bertanggung jawab atas semuanya. tapi Mas Danang ini udah dipikir-pikir mau nikahin aku. Iya. Terus apa lagi yang bakal harus aku pikir? Gak ada kan? Sifat? Aku sudah tahu sifat kamu seperti apa. Bahkan keluarga aku sudah tahu kamu seperti apa. Udahlah Dev. Masalah status kamu, aku gak peduli. Aku gak mau Dev. Kamu salah pilih laki-laki lain. Makasih banyak ya Mas Danang. Ya sama-sama. Ini motor siapa? Motor Mas Agung. Motor ini nanti akan dibawa ke kantor polisi untuk barang bukti. Ya udah, kita masuk, kita buang barang-barang orang itu yang ada di dalam. Oh iya, aku sampai lupa. Telepon orang tua kamu, jelasin semuanya. Kamu bakal aku dampingi. Iya Mas Danang. Ya udah, ayo Mas Danang.